Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen, polar, dan non-polar. Jadi teman-teman, senyawa kovalen itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat yang polar, dan yang kedua adalah sifat yang non-polar. Apa sih perbedaannya? Jadi langsung saja, kalau yang polar, dia itu memiliki PeB. Kalau yang non-polar, berarti kebalikannya. Berarti dia itu tidak memiliki PeB. Kemudian jumlah atomnya berapa? Jadi jumlah atomnya itu lebih dari 2. Nah, PeB itu apa sih? Ingat, PeB adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau yang non-PeB berarti dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya bagaimana sih? Contohnya adalah misal saya itu punya PCl3 dan senyawa PCl5. Ingat, rumus untuk menentukan PeB adalah elektron valensi dikurangi pasangan elektron ikatan dibagi 2. Kita langsung saja bagaimana menghitung PeB dari PCl. PeB, elektron valensi dari P itu berapa? Ingat, P itu golongan 5, berarti elektron valensinya ada 5. Oke. Kemudian dikurangi PeI, pasangan elektron ikatan. Jadi ada berapa Cl di sini jumlahnya? Oh, ada 3. Berarti di sini ada 3. Ingat teman-teman, Cl itu golongan berapa? Cl itu golongan 7. Jadi supaya stabil, dia itu harus membentuk berapa? Membentuk oktet. Kalau 7 membentuk oktet, dia kurang berapa elektron? 1. Jadi di sini ditulis angka 1 dikali 1. Kemudian dibagi 2. Hasilnya berapa? 3 kali 1 sama dengan 3. 5 diambil 3, hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Oke, berarti di sini PeB dari PCl adalah 1. Bagaimana PeB dari PCl5? Elektron valensi dari P. Ingat, P itu golongan 5. Berarti elektron valensinya ada 5. Kemudian min PeI dari PCl itu berapa? Lihat di sini, Cl-nya ada berapa? Ada 5. Oke, ada 5. Ingat, Cl golongan 7. Supaya dia stabil, dia harus membentuk oktet. Kurang berapa? 1. Berarti di sini dikali 1 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5 kali 1, 5. 5 dikurangi 5, 0. 0 dibagi 2, hasilnya 0. Nah, di sini ada PeB 1, yang PCl5, 0. Berarti kita tahu, coba yang memiliki PeB itu siapa? PCl3, berarti dia bersifat polar. Kemudian PCl5, PeB-nya berapa? 0, dia tidak memiliki PeB. Berarti PCl5 bersifat non-polar. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah kalau polar nyawanya adalah heteroatom. Kalau non-polar homoatom. Nah, jadi jumlahnya itu 2 jumlah atomnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal, saya itu memiliki senyawa HF, kemudian O2, kemudian HCl, kemudian Cl2. Coba, kalau HF, dia itu senyawa polar atau non-polar? H dengan F, dia berbeda atomnya kan? Otomatis dia senyawa polar, karena dia berbeda atomnya atau heteroatom. Kemudian kalau yang O2, atomnya sama atau beda? Sama-sama O. Jadi dia non-polar. Bagaimana dengan HCl? Sama tidak? Oh, beda. Antara atom H dengan atom Cl. Berarti dia senyawa polar. Kalau Cl2, berarti dia senyawa non-polar. Oke.
Bagaimana dengan sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga adalah dia itu memiliki beda keelektronegatifan, atau dia memiliki momen dipol. Nah, bagaimana dengan nonpolar? Kalau nonpolar berarti dia tidak memiliki beda keelektronegatifan. Atau momen dipolnya sama dengan 0. Jadi kalau di sini momen dipolnya lebih dari 0 ya, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi bagaimana contohnya? Contohnya adalah misal saya itu memiliki senyawa H, Cl, dan O2. Mana yang polar dan mana yang non-polar. Jadi untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan struktur Lewis. H itu golongan 1, berarti elektron valensi dari H adalah 1. Kemudian Cl golongan 7, berarti elektron valensinya ada 7. Kita bisa lihat di sini di Cl ada 3 pasang PeB atau pasangan elektron bebas. Mana saja sih? Ini dan ini. Nah, ketiga-tiganya adalah PeB. Bagaimana yang PeI? Ini adalah PeI. Nah, coba lihat di sini ada H 1 elektron, sedangkan Cl punya 7 elektron. Antara 1 dengan 7 lebih banyak mana? Lebih banyak ke Cl. Berarti elektron dari H itu tertarik ke Cl. Ibaratnya ketika kita bermain tarik tambang. Jadi H di sini ditarik oleh 1 orang, kemudian di sisi kanan ditarik oleh 7 orang. Jadi antara ke kanan sama ke kiri, dia akan lebih tertarik kemana? Ke kanan. Kenapa? Karena lebih banyak orangnya, sama dengan H dan Cl. Jadi elektron dari H itu akan tertarik ke Cl, karena Cl itu lebih banyak muatannya. Jadi di sini momen dipol dari Cl, momen dipol dari Cl bersifat negatif karena dia lebih elektronegatif, elektronnya lebih banyak. Sedangkan momen dipol dari H yaitu bersifat positif. Bagaimana dengan O2? Ingat, O golongan berapa? Golongan 6. Di elektron valensinya ada 6. Di sini O2 berarti ada 2 atom O yang sama. Analoginya adalah ketika kita main tarik tambang, sisi kiri ditarik oleh 6 orang, sisi kanan ditarik oleh 6 orang juga. Jadi kira-kira dia akan tertarik ke kanan atau ke kiri tidak? Nah, tidak, karena di sini muatannya sama-sama 6. Maka dari itu dia tidak memiliki momen dipol atau momen dipolnya sama dengan 0. Berdasarkan ini, ketika di HCl dia memiliki momen dipol, yaitu momen dipol positif dan momen dipol negatif. Maka dari itu senyawa HCl bersifat polar. Sedangkan di senyawa O2, dia itu tidak memiliki momen dipol. Maka dari itu senyawa O2 bersifat non-polar. Oke, paham ya? Kemudian ini untuk tugas kalian, jadi tentukan senyawa berikut ini mana yang termasuk senyawa polar dan mana yang termasuk senyawa non-polar. Ada 4, yang pertama adalah NH3, yang kedua adalah N2, yang ketiga Cl2, dan yang terakhir adalah Br2. Selamat belajar!